Di hari ini Pak Pendeta pergi dengan misi yang baru. Tapi jangan lupa bahwa Pak Pendeta Yandi pernah di Agape bersama dengan jemaat semua. Bisa toh Pak? Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan masuk pada formulir pengutusan pelayan. Dalam hal ini pengutusan Pendeta Joseph Andreas Manobe, Sarjana Teologi, didahului dengan pembacaan surat keputusan Majelis Sinode Gemit. Gereja Masih Nyili Timor, GBM, GPI, dan anggota PGI, Majelis Sinode, Surat Keputusan nomor 146-SK-MS-Gemit, P-2025, tertanggal 18 Februari 2025. Dalam ketaatan kepada Tuhan Yesus, pemilik dan kepala gereja, Majelis Sinode Gereja Masih Nyili Timor menimbang satu dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan satu. Surat tugas Majelis Sinode Gemit nomor 704-ST-MS-Gemit, -DS-2024, tanggal 26 Desember 2024 kepada Saudara Pendeta Joseph Andreas Manobe, STH, untuk mengurus penempatannya di kantor Sinode Gemit. 2. Keputusan Majelis Sinode Gemit tanggal 18 Februari 2025 tentang perbantuan dan penempatan Saudara Pendeta Joseph Andreas Manobe, STH, di kantor Sinode Gemit sebagai tenaga penginjilan holistik pada Sekbid Pekabaran Injil atau Persekutuan Doa. Memutuskan menetapkan, pertama, terhitung tanggal 18 Februari 2025 memberhentikan dengan hormat Saudara Pendeta Joseph Andreas Manobe, STH, dari jabatan sebagai Wakil Ketua Majelis Jemaat Agape Kupang Klasis Kota Kupang. Kedua, menarik kembali penempatan Saudara Pendeta Joseph Andreas Manobe, STH, dari Jemaat Agape Kupang Klasis Kota Kupang dan menempatkan di kantor Sinode Gemit sebagai tenaga penginjilan holistik pada Sekbid Pekabaran Injil Persekutuan Doa periode pelayanan tahun 2024-2027. Ketiga, posisi Saudara Pendeta Joseph Andreas Manobe, STH, dalam jenjang pengkajian dan masa kerja seperti termaktub di bawah ini terbaca. Keempat, jaminan hidup berupa gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan kesejahteraan dibayar dari perbendaharaan Gemit yang dikelola oleh Majelis Sinode Gemit. Kelima, Majelis Sinode Gemit dapat memutasikan Saudara Pendeta Joseph Andreas Manobe, STH, sebelum berakhir masa tugasnya untuk kepentingan pelayanan. Surat keputusan ini dapat ditinjau kembali dan diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terbukti terdapat kekeliruan di dalamnya. Tertanda tangan cap Ketua Pendeta Samuel B. Pandi, STH, Sekretaris Pendeta Lai Abdi Wenyi, MSI. Tembusan surat keputusan ini dikirim kepada yang pertama, Majelis Klasis Harian Kota Kupang di Kupang, Majelis Jemaat Harian Agape Kupang di Kupang. Petikan surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkannya. Terima kasih. Bapak Pendeta Joseph Andreas Manobe, dipersilakan berdiri. Jemaat Tuhan yang terkasih, Jemaat Agape Kupang, bahkan semua kita yang hadir saat ini. Dalam rahmat-Nya, Tuhan telah berkenan menjadikan kita sebagai gerejanya, dan melalui gerejanya Tuhan memanggil para abdinya ke dalam jabatan pendeta. Melalui jabatan itu, mereka telah ikut menjadi kawan sekerja Allah, ikut berkarya bersama Kristus untuk menyampaikan kabar baik bagi dunia ini, baik atau tidak baik waktunya. Kita bersyukur karena Allah telah berkenan bekerja melalui karya para hamba-Nya. Dalam ketaatan kepada panggilan itulah, maka pada hari ini Pendeta Joseph Andreas Manobe, Sarjana Teologi, telah menjalani sebuah perjalanan pengutusan di Jemaat Gemit Agape Kupang. Ibarat musafir yang berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain
dari satu waktu ke waktu yang lain, dari satu batas ke batas yang lain. Perjalanan itu ditandai oleh kehadiran dan penyertaan Tuhan yang tak pernah berkesudahan. Allah mengasuh dan menuntun dalam suka dan duka, dalam tawa dan tangis, dalam sehat bahkan sakit, kenyang dan lapar, tegar dan gentar, ramai dan sepi, ketika dipuja ataupun dicemooh, ketika disambut dengan senyum ataupun dengan cemberut. Itulah sebabnya kita bersyukur hari ini bersama hambanya Bapak Pendeta Yosef Andreas Manobe, Sarjana Teologi, yang diutus lagi pergi melanjutkan tugas penuaian di ladang pelayanan yang baru di lingkup Sinode Gemit. Tuhan kiranya menyertai Bapak Pendeta Yosef Andreas Manobe, Sarjana Teologi. Inilah aku, utuslah aku. Tuhan memberkati Bapak Pendeta, telah menjadi berkat di Agape, akan bekerja bergiat di lingkup Sinode untuk kerja-kerja yang jauh lebih luas. Mewakili keluarga besar Jemaat Gemit Agape, kami akan menyerahkan tanda kasih buat Bapak Pendeta Yandi. Untuk itu Bapak Pendeta bersama keluarga bisa ada di depan. Bapak Pendeta dan keluarga, Ibu Pendeta akan menyerahkan untuk ketiga orang anak. Bapak Pendeta Meki akan menyerahkan untuk Mama Pendeta Antoneta. Dan Ibu Foni dan Bapak Paul akan menyerahkan untuk Bapak Pendeta Yandi. Pada anak-anak silakan. Kita foto bersama satu kali. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta dan keluarga. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Yandi yang hari ini menyampaikan firman Tuhan bagi kita. Hari ini Bapak Pendeta berkhotbah yang terakhir sebagai status pelayan di Jemaat Gemit Agape Kupang. Tuhan memberkati Bapak Pendeta dalam tugasan pelayanan ke depan. Juga untuk persembahan pujian dari keluarga Nusi, dari Paduan Suara Agape dan juga Majelis Hamba Tuhan BP3J, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kami mohon kesabaran dari Bapak Ibu Jemaat untuk kita masuk dalam beberapa sambutan untuk kita berpisah dengan Bapak Pendeta Yandi yang kita kasihi. Tahun 2013 menjadi awal pertemuan kita Jemaat Gemit Agape Kupang bersama Bapak Pendeta Yandi, di mana kala itu Bapak Pendeta Yandi mendampingi Mama Pendeta Antoneta Manobe yang diutus untuk melayani di Jemaat Gemit Agape Kupang.
Kebersamaan itu terus berjalan hingga waktu Mama Pendeta Antoneta diutus untuk melanjutkan pelayanan di Gemit Anugerah Eltari. Kemudian Bapak Pendeta Yandi diutus untuk melanjutkan melayani di Jemaat Gemit Agape Kupang. Hari ini 9 Maret 2025, kita sebagai keluarga besar Jemaat Gemit Agape akan mengantar Bapak Pendeta, mendoakan Bapak Pendeta untuk melanjutkan tugas penuaian di ladang pelayanan yang baru di Sinode Gemit. Kurang lebih 12 tahun, bukan waktu yang singkat. Ada banyak suka dan duka, sama-sama kita lewati dalam pergumulan bersama dengan Jemaat Gemit Agape Kupang. Untuk itu, pada kesempatan ini, kami memberikan kesempatan untuk Bapak Pendeta Yandi menyampaikan kata hatinya kepada Jemaat Gemit Agape Kupang. Kepada Bapak Pendeta, kami persilakan. Bersama dengan Mama Pendeta dan juga 3 buah hati bisa ada di depan. Bapak Ibu, saya berusaha untuk tenang sebenarnya, tapi agak berat. Baik, Bapak Ibu semua, shalom. Ibu Ketua Majelis Kasis Kota Kupang, Om Beni Topan, bagian hukum kelas Kota Kupang, Ibu Pendeta Ita Sina Lero, Ketua PPD Majelis Sinode Gemit, para emeritus yang hadir, Ko Paul, teman-teman BP3J, Majelis Jemaat, para pimpinan kategorial fungsional di Jemaat Kota Kupang, Jemaat Agape Kupang, dan seluruh jemaat yang hadir hari ini, juga jemaat tamu, shalom. Saya de jure itu kurang lebih 5 tahun ada di Agape. Tapi de facto itu kurang lebih 13 tahun saya di Agape. Saya pindah ke kantor Sinode Gemit kira-kira bulan April tahun 2012. Itu awal-awal saya mulai melayani, diminta untuk melayani di Agape. Selanjutnya 10 Februari tahun 2013, ketika Majelis Sinode menempatkan Ibu Pendeta Antoneta di Gemit Agape Kupang, sekaligus saya menjadi bagian langsung dalam pelayanan di Agape sampai Mei 2020. Saya ditugaskan oleh Majelis Sinode untuk melayani di Agape. Saya ingin sampaikan di bagian pertama, kenapa saya ada di Agape. Saudara, saya jadi pendeta tahun 2004, melayani di Jemaat Mesara Barat Laut di Klasi Sabu Barat, kira-kira 5 tahun. Terus setelah menikah, saya dan Ibu Pendeta dipindahkan ke Klasis Amanuban Timur. Saya di Jemaat Kaineno dan Ibu Pendeta di Jemaat Oeleon. Saya melayani kurang lebih 3 tahun di
ke Neno. Terus majelis sinode meminta saya untuk pindah ke kantor sinode waktu itu sebagai sekretaris bidang PIPD Majelis Sinode Gemit. Saya dan Ibu Pendeta berdoa waktu itu karena kepada kami diberi pilihan yang sulit. Waktu itu anak kami yang kedua, Gian, baru lahir. Pada waktu saya dipindahkan ke kantor Sinode Gemit, Ibu Pendeta dipindahkan ke Jemaat Nasaret di Oekam. Saya percakapan di Majelis Sinode waktu itu, ada sebuah penawaran yang menarik. Saya sebut kata penawaran tidak bermaksud apa-apa. Majelis Sinode bilang begini, Pak Pendeta Yandi kalau mau ke Kupang ada pilihan. Kalau datang ke kantor Sinode, maka istri itu kurang lebih 1 tahun baru boleh pindah ke Kupang, tapi kita belum tahu pindah kemana. Tapi kalau pindahnya ke Agape, kalau Pak Pendeta Yandi memilih ke Agape, maka datang sekaligus dengan istri. Karena Agape mau terima 2 sekaligus waktu itu. Sebagai seorang suami, apalagi waktu itu Gian baru lahir dan Dona baru kurang lebih 2 tahun, saya berpikir untuk sebaiknya menerima Agape supaya langsung datang dengan Ibu Pendeta waktu itu. Waktu saya berdiskusi dengan Ibu Pendeta soal itu, saya kira Ibu akan setuju dengan permintaan saya. Kita langsung datang ke Agape. Ternyata Ibu bilang tidak. Ibu tidak mau. Ibu bilang, Papa jangan begitu. Ambil saja persembahan. Taruh di dalam amplop. Kami 2 berdoa. Tuhan, kami hanya akan mengikuti apa yang Tuhan tentukan menurut keputusan Majelis Sinode Gemit. Kalau Tuhan mau ke Agape siap, kalau Tuhan mau ke kantor Sinode siap. Setelah doa, kami bawa persembahan itu ke gereja. Hari Senin saya pergi ke kantor Sinode. Majelis Sinode bilang, Pendeta Yandi, surat tugas sudah ada, tolong lihat untuk proses. Saya agak berdebar-debar baca itu, karena kalau saya ingat mereka, saya pergi itu jam 1 malam dengan motor, atau pulang jam 3 pagi dari OEKM ke sini pakai motor. Dona waktu itu dilarang menangis kalau lihat saya mau jalan. Papa mau pelayanan, nggak usah, nanti Papa akan datang. Saya berdebar-debar sekali. Ternyata dibuka, saya masuk ke kantor Sinode waktu itu. Saya pulang ketemu Ibu Pendeta, saya bilang, Mama kita lupa Agape. Kita lupa Agape. Ibu hanya jawab saya, itu kita berdoa, jadi ikut saja. Saya tinggal di Kupang, Ibu dengan anak-anak di OEKM waktu itu. 11 bulan kemudian, Ibu dapat surat tugas untuk pindah ke Agape. Dalam sebuah proses yang cukup berat waktu itu. Bahkan saya ingat sekali, ketika Ibu Pendeta Antoneta diminta untuk menandatangani satu surat, supaya Ibu Pendeta tidak boleh berurusan dengan keuangan di Agape. Saya ingat Ibu Pendeta waktu itu hanya bilang, saya hanya mau melayani. Tapi kalau ketentuannya terlalu banyak, tidak pun tidak apa-apa. Singkat cerita, jadilah Ibu Pendeta melayani. Di situ saya menjadi bagian di Agape. Apa yang ingin saya sampaikan? Ada 2 hal di awal ini. Pertama, saya harus mengatakan pertama di sini bahwa tidak pernah ada orang berjasa untuk kami ada di mana-mana. Betul-betul dalam proses yang Tuhan izinkan. Sehingga kalau hari ini air mata saya gugur, saya tahu persis ada proses yang Tuhan izinkan. Kurang lebih 13 tahun saya ada di Agape. Kedua, saya ingin sampaikan bahwa setelah mendapat surat tugas untuk saya pindah ke kantor Sinode, saya punya kesempatan untuk mengatakan tidak. Karena saya baru 1 periode di Agape, masih punya kesempatan 1 periode lagi di Agape, dan masih punya 1 kesempatan 1 periode lagi di Klasis Kota Kupang.
Beberapa orang yang Pak Pendeta Yandi jangan. Tapi saya ingat proses waktu pindah waktu itu. Dari Amnuban Timur ke Agape. Saya bilang tidak. Dapat surat, saya bilang kepada Ko Paul. Ko Paul, tolong bilang kepada majelis jemaat. Saya tidak akan berbicara apapun. Saya abstain terhadap semua hal yang akan dipercakapkan oleh majelis jemaat. Juga majelis sinode dan majelis klasis. Apapun hasilnya, kalau tetap di Agape, saya akan tetap di Agape. Kalau bilang pindah ke kantor sinode, saya akan pindah ke kantor sinode. Saya tidak akan berbicara satu kata. Yang kedua, ini sangat berkaitan dengan saya percaya bahwa Tuhan Allah itu punya misi bagi gerejanya termasuk Agape, juga melalui kami hamba-hamba Tuhan termasuk saya. Dan bagi saya peristiwa hari ini adalah sebuah peristiwa di mana misi Tuhan bagi gerejanya Agape melalui saya sudah selesai di sini. Dan Tuhan mengutus saya lagi pergi ke kantor sinode untuk sebuah tanggung jawab pelayanan yang tidak gampang. Banyak orang melihat pendeta Yandi ada di banyak tempat di seluruh Indonesia dan di luar negeri. Yang mereka lihat apa yang kita dapat, apa yang kita jalani, berapa banyak kali kita terbang dan lain sebagainya. Tapi tidak pernah melihat tantangan apa yang menjadi bagian sangat-sangat penting dan itu membuat kita tidak berdaya untuk banyak kesempatan. Di bagian pertama saya sampaikan ini proses yang panjang kenapa saya ada di Agape. Cukup lama, kurang lebih 13 tahun dan itu cukup berat bagi saya. Pertama. Bagian kedua, saya merenungkan panjang ketika banyak hari ada di Agape. Teristimewa ketika Agape ada dalam 1-2 persoalan yang sangat berat. Saya merenungkan dan bertanya, pertanyaan itu saya sampaikan hari ini. Pertanyaan itu adalah, adakah orang berjasa bagi Tuhan? Adakah satu orang yang sangat-sangat berjasa bagi Tuhan? Saya menemukan jawaban itu secara pribadi. Tidak ada orang berjasa bagi Tuhan. Kalau kita harus sakit, kalau kita harus lelah, kalau kita harus apa, tidak ada jasa kita bagi Tuhan. Refleksi saya secara pribadi. Berdasarkan itu saya hanya pikir bahwa yang kita bisa lakukan ini tidak bisa juga dibandingkan dengan apa-apa yang menjadi misi Tuhan bagi gerejanya melalui kita. Kita hanya adalah alat yang tidak ada arti sesungguhnya. Kita tidak ada jasa, kita tidak ada apapun. Karena itu saudara-saudara, saya ingin menyampaikan kepada jemaat semua, teman-teman majelis, BP3J, para pimpinan kategori fungsional, walaupun saya sebutkan ada kurang lebih 13 tahun, tapi saya tidak ada jasa apa-apa di sini. Tidak ada. Saya tidak akan menghitung apapun di sini. Dan saya tahu yang lebih besar dari itu adalah misi Tuhan bagi gerejanya melalui saya di sini. Ketiga, saya dari tadi malam siap-siap khotbah terus mau datang ke sini pagi. Saya meyakinkan saya punya diri. Kan bukan pindah ke tempat yang jauh. Kalau Agape masih ada di sini. Saya punya ruangan lantai 3, ruangan paling pojok. Jadi saudara kalau keluar di sini lihat lantai 3 itu langsung jendela. Kurang dari 10 langkah sampai. Saya dengan Ibu Pendeta Ita, Ketua BPP, ada di sini. Jadi saya pikir pasti biasa-biasa saja. Tapi itu semua berubah. Waktu saya masuk di konsistori. Teman-teman semua sementara berpakaian seperti ini. Mereka pakai pakaian adat timur. Mereka sungguh-sungguh menghargai saya. Mereka menerima saya luar biasa. Saya sangka. Menurut catatan saya, belum pernah ada satu waktu Agape seperti ini. Belum pernah ada. Ini mungkin kali pertama.
yang pernah dilakukan oleh teman-teman di sini untuk saya. Saya semakin menyadari bahwa saya diterima secara baik di sini. Bukan karena apa-apa, tetapi karena teman-teman orang baik. Karena seluruh jemaat dan teman-teman pelayan, majelis jemaat dan BP3J semua di sini orang baik. Menerima saya dan saya ingin mengucapkan terima kasih. Saya sadar sekali, tidak semua yang dari saya itu baik. Banyak hal tidak baik dari saya. Saya tahu betul ada orang marah saya, tapi saya mengerti mereka tidak pernah marah saya sebagai musuh. Mereka marah saya sebagai sahabat, mereka marah saya sebagai saudara. Dan karena itu saya ingin mengucapkan terima kasih banyak bagi saudara semua, bagi jemaat semua. Saya sangat ingin menyapa saudara-saudara dengan sebutan saudara. Kita mungkin tidak saudara, tapi kita saudara. Dan itu saudara-saudara buktikan. Saya sulit menceritakan karena terlalu banyak kebaikan yang ditunjukkan oleh saudara-saudara semua bagi saya. Saya ingin berterima kasih. Pertama, kepada majelis jemaat semua, Ko Paul, dan teman-teman semua, teman-teman majelis jemaat BP3J, saya berterima kasih banyak sekali telah menjadi bagian bersama-sama dengan saya. Saya kadang-kadang pikir majelis jemaat ini betul-betul memberi diri tanpa ada dapat gaji sedikit pun, tapi mereka mati-matian melayani. Apalagi saya tidak bisa membandingkan saya punya pelayanan dengan mereka. Jadi terima kasih banyak, saya bisa belajar dari saudara-saudara semua. Teman-teman hamba Tuhan yang ada, Ibu Pendeta Feni, Pak Meki, Ibu Seni, Kak Ellen, Kak Aldi, para emeritus yang menjadi bagian pelayan di Agape, terima kasih banyak. Jadi sahabat, menjadi saudara, menjadi bagian bersama, terima kasih banyak. Saya ucapkan terima kasih ini sangat tulus, karena saya betul-betul tulus ketika ada di Agape. Saya ingin terima kasih kepada seluruh jemaat. Saya tahu bahwa ada 1-2 jemaat itu kadang-kadang bangga dengan saya. Saya di banyak tempat waktu bicara, mereka bilang itu kami punya pendeta. Tapi 1-2 jemaat juga kecewa dengan saya. Saya minta maaf. Saya terima kasih tapi saya minta maaf. Untuk hal yang tidak bisa saya lakukan, apalagi dengan sengaja, dan tidak bisa memenuhi ekspektasi saudara-saudara buat saya. Tapi tadi saya bilang, saudara marah tapi bukan karena memusuhi saya. Terima kasih banyak. Saya punya catatan sendiri. Saya ingin menyatakan terima kasih banyak. Mungkin kalau saya ucapkan tidak terlalu baik, tapi saya ingin mengucapkan terima kasih juga bagi teman-teman. Ada 9 orang bersama saya. Kita pernah ada bersama di satu titik yang terlalu berat. Teristimewa Ko Paul. Saya tahu bahwa itu sangat berat. Pak Lulu, Ko Nelson. Ada banyak kita lupa yang lain. Kacau ini. Kita bergumul bersama-sama. Kurang lebih 2 tahun. Dan kita percaya Tuhan menunjukkan sesuatu yang luar biasa dari kita semua. Terima kasih itu menjadi bagian yang menorehkan sesuatu. Saya punya mama ada. Tidak pernah tahu hal itu sama sekali. Sampai ada putusan bahwa kita tidak ada sangkut paut lagi soal hukum. Mama sangat marah dan sedih waktu itu. Dan saya pikir mungkin bukan karena kita tidak mau kasih tahu mama, tapi biarlah mama terima yang baik-baik saja. Dan mama terima yang buat mama susah. Ya.
Mama sudah cukup susah membesarkan kita. Mama umur 70 tahun melahirkan saya dalam keadaan mata dua-dua buta dan separuh badannya lumpuh. Sampai 10 tahun 11 bulan kemudian mama sembuh dan ada seperti hari ini. Saya tidak juga mau membebani mama lagi dengan barang lain. Cukuplah. Terima kasih buat teman-teman semua. Ibu Ketua Klasis secara pribadi saya menyatakan terima kasih banyak karena Ibu mengurus ini dengan saya tahu bahwa ini tidak gampang bagi Ibu, apalagi banyak orang akan hanya melihat ini sebuah mutasi saja. Tapi dinamikanya juga pasti cukup berat di dalamnya. Jadi saya secara pribadi mengucapkan terima kasih untuk Ibu Ketua Klasis, teman-teman MKH semua. Yang terakhir, saya harus pamit kepada Bapak Ibu semua, pada teman-teman semua. Izin, saya memang sudah mulai masuk kantor per tanggal 3 Maret kemarin. Tapi mulai besok dan seterusnya saya sudah ada di kantor Sinode untuk tanggung jawab pelayanan yang lain. Saya minta dukungan doa dari Bapak Ibu semua supaya pelayanan saya di kantor Sinode bisa berjalan dengan baik. Kalau boleh dilebih lagi, biar itu semua untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya akhiri kata hati ini dengan mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya bagi Bapak Ibu semua, teman-teman majelis jemaat, para hamba Tuhan, Ibu Ketua Klasis, BP3J, dan semua yang sadar atau tidak sadar saya menyakiti hati saudara-saudara. Saya hanya mohon maaf, dan sekaligus hari ini saya pamit. Om Simon mungkin tidak hadir hari ini dengan teman-teman security yang lain. Saya juga mau terima kasih karena 8 tahun kami tinggal di Bonepoi, kami tinggal di rumah pelayan di Agape, kami bersama-sama untuk banyak hal. Dan saya juga ucap terima kasih bagi Dorang, bagi Om Simon, Kak Atri, teman-teman security semua, bagi Om Jimmy, bagi Kak Andi. Terima kasih banyak. Secara khusus untuk Kak Ellen, terima kasih banyak. Kak Ellen, dia saudara yang baik. Dia suka marah-marah beta. Dia suka ngomong sembarang saja ke beta. Tapi beta tahu dia tulus. Jadi terima kasih banyak Kak Ellen. Itu saja, semua perhatian baik dan pemberian dari Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih untuk kata hati dari Bapak Pendeta Yandi bersama keluarga yang ada di depan. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Majelis Jemaat, Bapak Paul Dima. Bapak Ibu Jemaat, Shalom. Saya juga menyapa Ibu Delvi sebagai Ibu Ketua Klasis bersama dengan Pak Beni dan juga Mama Ita Lero dari kantor Sinode. Selamat hari Minggu. Sekali lagi Shalom. Saya juga menyapa untuk keluarga besar dari Bapak Pendeta Yandi. Tapi saya mengundang Bapak Pendeta bersama saya di depan. Karena pagi hari ini saya tidak bicara sebagai ketua majelis, tapi saya berbicara sebagai seorang saudara, sebagai seorang sahabat, sebagai adik. Pertama-tama, saya mau bilang bahwa pelayanan itu adalah sebuah anugerah, di mana Tuhan memberikan kesempatan bagi kita menjadi rekan
sekerjanya untuk melaksanakan setiap misi Tuhan. Dalam melayani pekerjaan Tuhan tidak mudah, berat, ada banyak hal. Kadang kita pintar, orang lain bilang beta lebih pintar. Kadang kita tahu banyak, orang yang kita layani mengatakan bahwa beta lebih tahu banyak. Dan untuk memenangkan itu dibutuhkanlah kerendahan hati, kesabaran. Sebab kalau tidak ada sikap itu, pelayanan ini akan menjadi hancur, binasa. Yang kedua, saya kutip dari Mama Pendeta Delphi. Mama Pendeta mengatakan bahwa di dalam pelayanan, sikap penguasaan diri itu tidak gampang. Tidak gampang. Karena kita dihadapkan dengan orang yang sering memarahi kita. Kita dihadapkan dengan orang-orang yang mencibir. Kita dihadapkan dengan orang-orang yang tidak suka dengan kita. Tapi bagaimana sikap kita? Karena pilihan dan keputusan itu ada pada kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam kebersamaan 13 tahun bersama dengan Pak Pendeta Yandi, saya sebenarnya tidak mau menangis tadi. Karena menangis itu sering dianggap pencitraan. Tapi memang betul-betul tadi saya sedih sekali. Saya menangis. Jemaat tahu bahwa saya dengan Pak Pendeta Yandi ini cukup dekat. Kami bukan saudara, tapi dalam perjalanan kami membangun hubungan yang seperti saudara, seperti seorang sahabat. Kadang dia susah, saya juga susah tuh. Kadang ada sukacita, kita sukacita bersama. Tapi yang mau saya bilang Pak Pendeta Yandi bahwa ada komitmen yang sudah kita bangun bersama. Komitmen di dalam pembangunan gereja. Bapak tahu bahwa proses itu tidak mudah. Saya 23 hari di dalam tahanan. Hanya karena mau membangun gereja. Tapi saya punya jemaat yang berdoa. Saya punya teman-teman pelayanan yang terus mendukung saya. Jadi Pak Pendeta Yandi, komitmen itu terus kita bangun bersama. Dan juga komitmen kita di dalam menjadi gereja yang misioner. Bagaimana Agape ini sebuah gereja yang misi. Dan kami tahu, jemaat tahu, kita semua tahu bahwa Bapak Pendeta Yandi itu mempunyai kemampuan untuk itu. Jadi teman-teman, kemarin saya ditelepon oleh beberapa jemaat. Bagaimana kita pelayanan KPI nanti? Pak Pendeta Yandi Susanada. Habis saya mau jawab bilang apa? Saya bilang kita berdoa saja. Kita menyesuaikan dengan Pak Pendeta Yandi punya waktu. Apalagi kaum bapak, kita mau ke Oipoli. Cukup jauh, makan waktu, tapi kami minta Pak Pendeta Yandi bisa bersama-sama dengan kita untuk kita pergi ke Oipoli. Dan yang berikut, Pak Pendeta Yandi harus ingat bahwa tadi malam kita bertemu dengan Mama Tin. Apa pesan dari Mama Tin? Mama Tin minta Pak Pendeta juga kalau bisa memberitakan Injil di Agape. Jadi hari ini Pak Pendeta pergi dengan misi yang baru. Tapi jangan lupa bahwa Pak Pendeta Yandi pernah di Agape bersama dengan jemaat semua. Bisa toh Pak?
Pak, ini hari memang kadang-kadang bikin menangis pendeta itu juga enak. Dan yang terakhir Pak Pendeta, seperti kemarin Mama Delvi menggembalakan kita, hidup itu adalah sebuah perjalanan. Bagaimana roda kehidupan itu harus terus berputar. Ada waktu untuk kita bertemu, ada waktu juga kita harus berpisah. Tapi bagaimana kita menjadi Tuhan bawa di dalam setiap rencana-rencananya. Tuhan membawa kita ke dalam aliran sungai. Bapak Yandi kalau jalan ke sungai itu, air pertama itu mungkin sebatas di kaki, naik di pinggang, naik lagi lama-lama harus berenang Pak, harus berenang, harus bergerak. Bagaimanapun Bapak Pendeta Yandi harus bergerak untuk menjalankan misi-misi Tuhan yang di tempat yang baru. Oleh karena itu, saya mewakili jemaat berterima kasih untuk semua yang kebersamaan kita, untuk semua yang sudah Bapak lakukan di dalam pelayanan bersama dengan jemaat Gemit Agape. Kami juga berterima kasih kepada keluarga dari Pak Pendeta Yandi yang terus mendukung Pak Pendeta di dalam pelayanan. Tapi hari ini saya mau menyanyi Pak. Saya harus menyanyi untuk Pak Pendeta, untuk melepaskan beliau di tempat yang baru, memulai sesuatu yang baru. Memulai sesuatu yang baru itu butuh kekuatan. Kalau bisa kita duet Pak. Lagu ini roda kehidupan. Saya baru belajar 2 hari. Pak Pendeta sendiri tidak tahu, tapi ini menggambarkan perjalanan pelayanan Pak. Roda kehidupan terus berputar, dan setiap hidup punya cerita. Cerita tentang diriku dan dirimu dalam bingkai berjemaah. Ada pula waktu untuk bertemu. Silakan Pak. Ada pula waktu untuk berpisah. Berdoalah di dalam segala hal. Itulah yang Engkau ajarkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau hadirkan hamba-Mu ini. Selamat berpisah sampai bertemu. Tuhan Yesus selalu besertamu. Roda kehidupan. Roda kehidupan terus berputar, dan setiap hidup punya cerita. Cerita tentang diriku dan dirimu dalam bingkai berjemaah. Ada pula waktu untuk bertemu. Ada pula waktu untuk berpisah.
berdoalah di dalam segala hal. Itulah yang Engkau ajarkan. Kita sama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau hadirkan hamba-Mu ini. Selamat berpisah sampai bertemu. Tuhan Yesus selalu besertamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau hadirkan hamba-Mu ini. Selamat berpisah sampai bertemu. Tuhan Yesus selalu besertamu. Tuhan Yesus selalu besertamu. Pak, jangan sedih, Leo. Terima kasih untuk sambutan dari Ketua Majelis Jemaat. Selanjutnya kita akan mendengarkan suara gembala dari Ketua Majelis Klasis, mau Pendeta Delvi, kami persilakan. Semua yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus, Shalom. Dalam kasih saya menyapa yang terkasih, teman Majelis Klasis yang hadir, ada Bapak Beni, dari kantor juga saya lihat ada Kak Jack, yang terkasih ada Mama Pendeta Ita, Mama Pendeta Ita, Ketua UPP, juga yang terkasih saya menyapa Bapak Paul Dima, sebagai Ketua Majelis Jemaat Gemit Agape Kupang, Mama Pendeta Veronica Gela, Lai Gela, Wakil Ketua, juga bergumul bersama-sama dengan Jemaat Agape Kupang. Yang terkasih Bapak Pendeta Yandi, Mama Pendeta Antoneta dan keluarga, Bapak Mama Majelis Jemaat Harian, BP2J, UPP Majelis Jemaat, pengurus, pegawai, koster, dan semua anggota Jemaat Gemit Agape. Anak-anak sekolah minggu, teman-teman taruna, kawan-kawan pemuda, kaum perempuan, kaum bapak, dan lansia. Bapak Mama Pendeta yang hadir, ada Bapak Mama Pendeta Emeritus juga yang hadir, keluarga besar Manobe, keluarga besar Rajakana, semua Bapak Mama tamu undangan yang hari ini hadir. Hari ini dalam ibadah Minggu Sengsara yang kedua sekaligus pengutusan Bapak Pendeta Yandi. Ada di Minggu Sengsara ini, saya teringat kembali dalam satu diskusi. Ada seorang teman bertanya, apakah tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan manusia dari dosa? Kalau Allah berkuasa, kalau otoritas kuasanya tak terbilang, apakah Allah tidak bisa menyelamatkan manusia dengan jalan lain? Pertanyaan itu mengusik kami ketika kami berdiskusi tentang karya otoritas Allah dan karya pengorbanannya di atas kayu salib. Tapi saya ingat benar, memang tidak ada jalan lain. Satu-satunya jalan adalah jalan penderitaan. Mengapa? Karena maut telah menang, otoritas maut menang karena dosa. Dan satu-satunya jalan untuk menyelamatkan manusia adalah menempuh jalan itu sendiri, yaitu jalan maut. Dan itulah yang dilakukan Allah di dalam Yesus Kristus. Berbicara tentang Paskah tanpa penderitaan dan kematian adalah sebuah keniscayaan. Sebaliknya berbicara tentang penderitaan dan kematian tanpa Paskah adalah kesia-siaan. Itulah mengapa gereja mengawali karya pemberitaannya pada hari Sabat. Hari Sabat yaitu hari yang pertama, bukan hari Sabat sebagai hari yang ketujuh. Seringkali kita meremehkan melihat kalender. Bapak Mama, kalender hari Sabat yang dimulai dengan hari Minggu pada bagian yang pertama, itu sebuah identitas gereja. Sabat pada hari yang pertama, bukan hari yang terakhir. Yesus Kristus dan karyanya menginspirasi manusia sepanjang masa. Karya kebangkitan Kristus pada hari Minggu yang pertama, pada hari yang pertama, itu kemudian pada abad keempat ditetapkan sebagai hari libur. Bahkan sampai hari ini
hari Minggu ditetapkan sebagai hari libur sekitar tahun 321 Masehi. Bahkan karya Yesus yang luar biasa menginspirasi banyak orang, baik orang-orang Kristen maupun orang-orang yang kemudian menjadi Kristen karena percaya Kristus. Salah satunya adalah ketika kalender-kalender berubah, menetapkan tahun lahir Yesus sebagai tahun 1. Dan tahun itu disebut sebagai tahun Masehi atau tahun Mesias. Yesus berkarya selama 3 tahun, tetapi menginspirasi gereja untuk berkarya dan bersaksi kurang lebih 2000 tahun. Saya selalu bilang Bapak Mama, gereja menjadi salah satu organisasi tertua di dunia. Gereja ada di dunia ini sejak tahun 33 Masehi. Tahun 2033 genap gereja berusia 2000 tahun. Karya Yesus selama 3 tahun hidupnya menginspirasi gereja untuk bersaksi tentang Yesus dan karya keselamatannya. Hari ini Bapak Pendeta membawa kita dalam refleksi tentang penderitaan Kristus untuk menebus kita. Kita sadar benar penderitaan terus hadir dalam berbagai wajah. Wajah penderitaan itu bisa sakit, bisa ketidakadilan, bisa pengkhianatan, bisa kegagalan, bisa fitnahan, bisa hinaan, bisa kerugian, bisa pelecehan, bisa kemiskinan dan lain sebagainya. Masing-masing kita punya daftar penderitaan yang dapat kita tambahkan. Tetapi tidak semua orang kuat menghadapi penderitaan. Kita perlu memberi perhatian serius pada tingginya angka bunuh diri hari ini. Banyak orang merasa mengakhiri hidup menjadi satu-satunya jalan keluar. Orang bukan hanya takut mati, sering orang hanya takut mati, tetapi tidak. Hari ini orang takut hidup. Kalau kita bicara tentang kematian, orang selalu punya ketakutan sendiri terhadap kematian. Tetapi kenyataan hari ini banyak orang takut hidup. BPS Provinsi khusus NTT merilis sejumlah data tentang orang Kupang hari ini. Orang Kupang hari ini tinggi sekali angka perceraian, rendah angka pernikahan, dan rendah angka kelahiran. Orang Kupang mulai tinggi angka perceraian, tetapi mulai rendah angka pernikahan. Bapak Mama, banyak perempuan memilih tidak mau menikah. Karena hidup yang tidak sehat, pernikahan yang tidak sehat. Bahkan hari ini kita bergumul dengan berbagai realitas hidup yang luar biasa. Dulu kita hanya dengar angka triliun. 1 minggu terakhir, 2 minggu terakhir, kita baru mendengar satu kasus korupsi yang saya baru pernah dengar angkanya. Jadi saya dulu hanya membayangkan angka itu hanya 3, 6, 9, paling tinggi 12. Hari ini kita dengar ada satu angka baru. Ya. Kuadriliun, 15 angka 0. Saya coba lihat yang paling tinggi 33 angka 0. Gila-gilaan hari ini. Ini realitas hidup kita hari ini. Bahkan gereja diperhadapkan dengan realitas yang tidak mudah. Karena pasca pandemi, kemudian resesi, hari ini penghematan di mana-mana. Ini menjadi tidak mudah. Rendah daya beli yang kemudian menjadi realitas hidup masyarakat, realitas hidup gereja menjadi tidak mudah. Dalam pergumulan gereja seperti inilah, kita terus diutus untuk berbenah diri. Bapak Pendeta Yandi diutus ke lingkup yang lebih luas, dengan kerja-kerja yang pasti jauh lebih berat. Kalau hari ini Bapak Pendeta menitikan air mata, saya percaya di medan pelayanan yang lebih luas, tantangan dan penderitaan jauh lebih berat. Agape juga pernah dan berhadapan dengan masa-masa yang berat bersama Bapak Pendeta Yandi. Masa-masa berat itu menjadi pengalaman berharga untuk terus bergumul, menata pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Kita perlu mengevaluasi diri bersama supaya kerja-kerja gereja adalah kerja yang menghadirkan pengharapan. Pengharapan bagi anak-anak, pengharapan bagi kaum muda, pengharapan bagi keluarga, pengharapan bagi masa depan. Sebab pergumulan gereja yang tidak menghadirkan pengharapan adalah kesia-siaan. Kalau orang datang ke gereja tapi tidak punya pengharapan adalah kesia-siaan. Penderitaan Kristus adalah penderitaan yang melepaskan kita dari maut dan dosa kita. Mari kita bergandengan tangan, bekerja bersama-sama untuk mewujudkan kehidupan bergereja yang membawa pengharapan bagi semua orang. Bapak Pendeta Yandi mewakili keluarga besar Klasis Kota Kupang. Bapak Pendeta selamat bekerja di medan pelayanan yang baru, masih tetap menjadi bagian dari Kota Kupang. Jadi tadi Bapak Ketua Majelis Jemaat bilang ingat Agape, saya juga mau bilang Bapak Pendeta ingat Kota Kupang juga. Ya. Jadi PR-nya ternyata besar juga Bapak Paul. Jadi ini ada titipan dari Ko Paul, ada titipan juga dari saya. Ya. Jadi tolong ingat juga kerja-kerja di Klasis Kota Kupang karena saya dengar untuk ibadat gabungan kaum Bapak
Dianugerah Bapak Pendeta Yandi yang pimpin. Kami sudah dapat jadwal Kopaul, jadi tinggal Kopaul atur jadwal lagi untuk Agape. Ini yang dapat saya sampaikan, mari kita bergandengan tangan. Dunia memang tidak baik-baik saja. Banyak hal tidak baik-baik saja, tapi janji penyertaan Tuhan bagi gerejanya akan terus tergenapi sekarang dan selamanya. Shalom. Terima kasih untuk suara gembala dari Mama Ketua Majelis Kasis Kota Kupang. Selanjutnya kita memberikan kesempatan sekali lagi buat Bapak Pendeta, karena tadi minta sedikit waktu lagi buat Bapak Pendeta. Setelah itu sekalian Bapak ada di depan untuk menerima souvenir atau tanda kasih. Berarti Bapak ada di depan menerima tanda kasih yang telah disiapkan dari rekan-rekan UPP. Mungkin Bapak tidak usah melihat dari nilai, tapi itulah cinta kasih dari teman-teman semua. Yang untuk tahapan pertama, silakan untuk UPP anak, pemuda dan remaja bisa sekalian 3 langsung maju untuk langsung difoto. Setelah ini untuk UPP Pasutri, wanita dan kaum bapak bersiap-siap. Mungkin adik Gian langsung berdiri di Bapak pos samping. Dari UPP Pemuda, oleh Ketua Pemuda. Mungkin Bapak Pendeta bisa taruh di sini, Bapak, supaya Bapak jangan susah, Bapak. Ya. Silakan UPP Remaja. Selanjutnya untuk UPP Pasutri, kaum wanita dan kaum bapak silakan. UPP Pasutri oleh Bapak Ketua. Ketua UPP Wanita. Ada 8 UPP Bapak. UPP kaum bapak silakan. Selanjutnya untuk paduan suara, Usinda dan dari Yayasan. Silakan untuk paduan suara oleh Ibu Ketua. Ada di sebelah Bapak. Silakan UPP Usinda. Ibu Ketua Usinda. Dan yang terakhir, mewakili Yayasan Misi Agape Kupang. Menghadap ke depan. Terima kasih untuk setiap tanda kasih. Baik Bapak Ibu semua, Shalom. Saya pakai waktu 1 menit untuk menyampaikan begini. Saya merasa bahagia, bangga sekali dan luar biasa untuk penerimaan dan perhatian Bapak Ibu Saudara-saudara, bahkan pemberian-pemberian yang diberikan kepada saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak dan sebagai tanda saya menjadi bagian dari Agape dan tetap mendukung komitmen kita bersama-sama teristimewa untuk kepentingan pembangunan gedung ibadah Gemit Agape Kupang, maka seluruh pemberian saudara yang dalam rupa uang saya izin untuk persembahkan kembali itu untuk kepentingan pembangunan Gemit Agape Kupang.
Terima kasih. Saya boleh minta Pak David sebagai ketua pembangunan boleh datang. Rasakan itu sebagai bagian kebersamaan dan komitmen kita terus menerus. Kita berdoa Juni itu kita gereja di Agape. Amin kok. Ya, baik. Terima kasih, demikian rangkaian acara perpisahan kita. Terima kasih juga kepada jemaat Tuhan yang boleh bersabar hingga selesainya acara ini. Dan kita akan lanjutkan untuk menutup ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati.